Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Stay with me, I am Tutor Sukses. Tutorial tips dan trik dan ilmu keteknikan yang bermanfaat buat Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Buat yang baru pertama singgah di channel ini, selamat datang dan selamat berkunjung. Dan jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan tonton terus di video-video saya sebelumnya kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan membutuhkan pengetahuan tersebut. Nah, daripada lama di opening, kali ini saya ingin berbagi, yaitu sharing knowledge tentang dokumen project. Apa sih dokumen project itu? Dan kenapa sih kita perlu tahu apa aja dokumen-dokumen project? Yang sudah pasti buat kawan-kawan yang pengen kerja di project, dan juga kawan-kawan yang sudah kerja di project, mungkin yang disebutkan dalam video ini tidak asing lagi kawan-kawan dengar. Dan buat yang baru dengar, ini adalah pengetahuan baru yang kawan-kawan harus tahu sebelum kawan-kawan terjun ke dunia project. Khususnya project di Coal Fire Steam Power Plant atau di project-project PLTU. Baik Tutor Sukses. Contohnya seperti ini gambar, dan yang seperti ini dokumen-dokumen yang biasa dipersiapkan atau di-prepare oleh setiap project ya. Oke, langsung saja ya, dokumen project PLTU. Yang pertama, yang pertama adalah gambar ya, gambar atau drawing ya, gambar teknik, khususnya plot plan, arrangement drawing, detail drawing, NPID, piping and instrument diagram, isometric drawing, juga piping arrangement drawing ya. Terus spesifikasi project ya, ini juga perlu ada dokumennya supaya tidak salah ya. Standar encode-nya juga ini sangat perlu, karena ketika mengerjakan sesuatu kita harus menggunakan standar apa nih? Ini standar JISKA atau enggak, ini standar SNI aja ya, atau standar ISO, atau juga standar-standar yang lain, contoh BS, British Standard ya. Nah, selanjutnya piping list dari perpipaan, terus instalasi prosedur. Jadi harus jelas juga ya, setiap pemasangan equipment itu harus punya prosedur yang jelas ya. Terus ada juga ya ITP atau Inspection and Test Plan. Ini maksudnya adalah laporan ya, laporan telah dilakukan pengecekan dan pengujian ya. Jadi kalau seorang QC kalau dia hendak memberikan laporan kepada atasannya dalam bentuk laporan, jadi tidak mungkin seorang QC ketika ditanya atasan dia mengatakan, "Pak, sudah saya cek. Mana datanya? Yang penting saya sudah ke project tadi, Pak. Sudah saya cek. Mana datanya?" Pasti seorang QC sudah tahu ya, dan harus mempersiapkan sebelum melakukan inspection dan test plan ya. Dan selanjutnya adalah WPS, NPQR ya, welding procedure specification, dan PQR ya, prosedur apa sih Q-nya saya agak lupa, nanti saya ada sih. Terus yang selanjutnya adalah progress report, artinya adalah laporan kemajuan pekerjaan atau setelah berapa bulan sudah mencapai berapa persen dari bobot keseluruhan, contoh 25%, mungkin bulan depan udah 40%, seperti itu ya. Progress reportnya biasanya ini setiap bulan ada, setiap 3 bulan ada, 6 bulan bahkan yang setahun, tergantung dari project masing-masing ya. Yang selanjutnya kita ke daily project ya. Inilah laporan harian. Jadi setiap hari ada laporan pengerjaan, dan setiap hari sudah jelas ya. Hari ini ngerjain apa, besok ngerjain apa, jadi ada laporannya ya. Kau kerja hari ini? Ya Pak. Mana laporan harianmu? Ini Pak. Ya gitu ya. Jadi buat yang kerja di project, bukan seperti yang orang-orang awam pikirkan bahwa di project itu tersistematis, terstruktur, dan terintegrasi dengan baik ya. Selanjutnya kita master schedule project ya. Master schedule ini artinya bahwa
pekerjaan mulai dari awal sampai akhir sudah dibuat ya jadwalnya atau schedule-nya ya. Tinggal kawan-kawan mengikuti atau memahami master schedule yang diberikan ya. Dan bisa saja berubah-berubah master schedule ini di realita, tergantung situasi dan kondisi, apalagi pengaruh cuaca sangat berperan besar dalam pengerjaan proyek. Yang selanjutnya adalah JSA atau Job Safety Analysis. Ini analisa keselamatan bekerja, juga ada ya laporannya, ada bentuk tertulisnya ya. Terus ada permit to work, biasanya ini tulisannya permit to work atau surat izin kerja sebelum seorang atau karyawan atau engineer project atau kontraktor atau siapapun yang mau mengerjakan sesuatu pasti harus ada surat izinnya. Contoh nih, kawan-kawan yang pengen mengerjakan bagian furnace di boiler, contoh pengecoran pada front furnace ya. Front furnace yaitu pemasangan angkor bolt, terus pengecoran dengan castable. Ya, pertama-tama kita harus minta dulu permit kepada bagian safety-nya ya. Nanti mereka menganalisa di dalamnya itu lebih detail, nanti saya jelaskan, yaitu oksigennya, suhunya, dan mereka harus menguji dulu, mengecek atau melakukan pengukuran ya, bahwa lapangan kerja atau tempat bekerja itu aman ya, dan bisa secara baik bekerja, seperti itu ya. Terus prosedur commissioning juga harus jelas ya. Terus tes package piping, tes paket pipa, terus turn on package TOP ya. Yang selanjutnya inspection report ya, laporan pengecekan atau pemeriksaan. Terus ada lagi dokumen kontrak namanya, terus ada survey report. Baru yang terakhir yang saya jelasin di sini adalah berita acara serah terima project ya. Oke, inilah contoh arrangement drawing, PID, isometric drawing, dan piping arrangement drawing ya. Nah, di sini untuk ya ini gambar tentang ini pemasangan ya secara 2 dimensi, pemasangan tentang pompa outletnya di mana. Jadi di sini arrangement drawingnya sudah jelas ya. Jadi setiap tahap demi tahap sudah diilustrasikan melalui gambar ya, gambar teknik ini itu. Ya, di sini ada drain connection, suction guide, terus di sini ada pressure gauge. Jadi seorang engineer project sudah mengetahui, oh langkah pertama ini dulu, ini sambungan ke sini, jadi tidak ada salah tahapan ya. Nah, di sebelahnya ini yang pertama tadi ya. Ini float valve ya. Di sini ini pemasangan untuk pompa dikoplingkan ya. Dikoplingkan dengan pipa. Di sini ada juga valve. Di sini ada juga pipa ya. Jadi tahapan pemasangan ini harus jelas ya. Pemasangan arrangement drawingnya harus jelas. Dan di sini yang ketiga, di sini juga ada pemasangan secara isometriknya ya. Ini juga termasuk tahapan-tahapan yang harus diketahui ya. Di sini bagiannya apa, di sini apa. Jadi di piping arrangement drawing ini sangat penting ya, baik juga isometriknya. Nah, yang ini namanya PID ya, piping isometric drawing. Ini digunakan simbol-simbol ya. Kalau dia gate, dia valve, ini ada kode-kode tertentu. Ini EL, elbow 2 inci. Nah, di sini lebih detail lagi dia ukurannya berapa ya.
Nah, di sini kawan-kawan minta aja kalau kawan-kawan bagian piping, kawan-kawan minta aja PID-nya sebelum mengerjakan sesuatu supaya tidak terjadi kesalahan dan mengurangi resiko kesalahan ya. Karena di sini nanti ada dibuat bill of material ya. Jumlah dari materialnya apa aja ya. Di sini ada itemnya, di sini quantity atau jumlahnya, di sini ada ukurannya juga ya. Di sini ada description atau keterangannya ya. Nah, seperti itu. Ini juga piping arrangement untuk pompa sentrifugal ya. Jadi setiap tahapannya tidak salah ya. Di sini suction line, slope upward to pump. Ini suction block valve-nya, ini valve-nya. Terus di sini tahapan selanjutnya suction strain. Ini untuk menangkap ya, menangkap atau menyaring kotoran. Terus suction line fan ya. Ini untuk line untuk masuknya atau pengeluaran dari udara ya, fan. Dan kawan-kawan minta aja ini piping arrangement-nya buat kawan-kawan yang kerja di bagian piping work ya, supaya mengurangi tingkat kesalahan ya. Itu aja. Terus kita next ya. Sorry. Nah, ini untuk plot plan ya. Plot plan itu gambar dari 2 dimensi, mungkin pandangan atas ya. Di sini juga ada detail drawing itu. Contoh, kalau kawan-kawan yang paham di teknik mesin atau di teknik apapun pasti ada namanya detail ya. Detail itu artinya kalau ini di sini pandangannya, pandangan samping ya. Ada bagian tertentu yang kecil yang seperti ini, detail flanknya disebutkan ya. Untuk detail flank di sini disebutkan. Nah, jadi kawan-kawan secara detail tahu ya yang mau di join yang mana. Nih tuh ada detail flank yang biasanya dibuat kode-kode tertentu ya. Nah, di sini ini tuh. Di sini ada kode-kode tertentu ya di sini ini. Biasanya mereka buat penomoran ya. Tuh, jadi kawan-kawan sebelum mengerjakan project minta aja, Pak, minta drawingnya dong gitu. Drawing apa? Drawing plot plan, kalau ada isometriknya Pak, terus ada arrangement drawingnya. Nah gitu ya, supaya kerjanya enak. Kalau nggak paham lihat gambar, terus nggak paham plot plan, lihat lagi detail drawing, nggak paham lagi ya nggak tahu lagi ya. Tanya aja yang lebih ahli ya. Terus selanjutnya spesifikasi project ya. Ini spesifikasi teknis, biasanya ada gambar-gambar seperti ini untuk cakar ayam, dinding, lantai ya, atap. Ada kode-kode tertentu ya, ini platform, kusen, sanitary. Terus di sini ada juga sumber air atau sumur bor. Di sini ada gambar listrik, pintu. Nah, standar ENCODE di Indonesia kalau untuk peraturan migas, minyak bumi dan gas, nah diatur ke dalam regulation nomor 84 K38 DJM 1998, yaitu pedoman dan tata cara pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi peralatan listrik yang dipergunakan dalam usaha pertambangan minyak, gas bumi dan pengusahaan sumber daya panas bumi ya. Biasanya juga ada regulation dari Depnaker, Departemen Tenaga Kerja, tentang manpower ya, untuk tenaga kerja. Terus ada juga Depnaker Regulation nomor per 2 men tentang kualifikasi ya, juru las di tempat kerja. Terus di Indonesia ada namanya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Sedangkan kalau di Amerika Serikat kita biasa juga ya menggunakan standar, contoh ASME. Bisa klik website ini. Terus ada juga API ya, American Petroleum Institute, AWS, American Welding Society, AWWA ya, ini untuk BOP biasanya. American Water Works Association. Nah, di sini disebutkan juga standar ENCODE mechanical ya. Dan ini acuan kalau kita atau kawan-kawan mau mengerjakan suatu project ya. Contoh kalau untuk di boiler itu diatur standar ENCODE-nya pada ASME ya, American Standard Mechanical Engineering. Ini ASME section 1 ya.
Terus di material ini ASME section 2. Terus kalau NDE non destructive pengujian tanpa merusak. Nah, ini pressure vessel yaitu bejana bertekanan ya, di ASME section 8 lebih jelasnya. Terus welding and brazing qualification, pemasangan brazing kualifikasi ya. Terus ada yang power piping. Terus fuel pun ada ya, fuel piping, terus proses piping ya. Semua ada regulasinya ya, regulasi untuk steam power generation ya. Biasa juga kalau di bagian API petroleum ya. Contoh mau buat projectnya ini mau bangun storage tank ya. Nah, di sini tuh API 650 untuk pengelasan storage tank untuk oil ya atau minyak ya. Penyimpanan minyak. Terus di sini juga ada API 1104 untuk standar welding ya, pengelasan standar pengelasan untuk pipeline ya, untuk perpipaan. Terus AWS ya, AWS itu juga ada D1.1 untuk kode pengelasan ya, struktural. Terus ada Bridge Welding Code. Nah, ini harus dipahami juga ya buat kawan-kawan yang kerja di project, harus setidaknya tahu lah. Kalau di boiler ASME berapa? ASME 1, ASME section 1 tuh. 1.1 ASME section 1 ya. Nah, standar encode ya. Yang ketiga ada juga British ya, BS. Biasanya ini pada pipa boiler sering kodenya itu BS ya, British Standard. Jadi kalau pipa boiler water tube yang pernah saya awasi pengerjaan proyeknya itu menggunakan standar BS ya, jadi British Standard. Approval tailing welding, fusion welding, terus approval procedure metallic, quality control ya. Terus kalau di yang selanjutnya yang keempat biasanya juga menggunakan standar JIS ya, Japan Industrial Standard. Biasanya ini banyak juga sih material-material yang sering menggunakan standar JIS. Ya, di sini ada ferrous material dan metalurgi, non ferral, tidak berupa bahan logam, terus pengelasan, piping, dan ini tuh fastener ya, pengencangan, screw, baut gitu ya. Contohnya JIS A5525 untuk steel pipe fills dan general structure 3101 sesuai kebutuhan ya. Yang selanjutnya ada juga namanya DIN ya, Deutsche Industrial for Normung ya. Jadi ini untuk standar dari Jerman ya, Deutsche itu Jerman. Jadi kalau kawan-kawan melihat ada kode DIN di spesifikasi atau standar encode dari suatu material DIN, oh berarti ini standarnya menggunakan standar dari Jerman. Oke. Yang terakhir yang nomor 6, kita juga bisa menggunakan standar Cina National Standard atau GB ya. Biasanya GB 53110 untuk seamless steel tube dan pipes for high pressure boiler. Biasanya boiler tipe menggunakan standar GB ini boiler Wuxi ya. Wuxi boiler pernah saya lihat dan awasi di situ pengerjaannya, yaitu Wuxi boiler ya. Tuh ya. Jadi kalau kalian melihat kode-kode GB ini DIN, JIS, IS, terus dia yang tadi saya sebutkan ada kode AWWA, dia harus menggunakan standar API 650, artinya API 650 ini kalau untuk storage oil storage. Nah, inilah standar-standar yang sering dipakai secara umum di dunia ya. Nah, kawan-kawan bisa baca di sini ada ANSI Kanadian ya. Ya, kawan-kawan coba lihat nih di project kawan-kawan itu menggunakan standar apa ya. Biasanya beda daerah, beda standar. Ini IS, biasanya Indian ya. Terus kawan-kawan bisa tahu ya. Oh, kita lagi mengerjakan heat exchanger ya. Jadi HEI, terus kalau kawan hidrolik ya. Kalau bagian
teknik listrik dan elektronika biasa IEE, jadi triple E ya. Dan kalau untuk instrumentasi biasa ISA ya, the Instrument Society of America ya, NFPA. Ini untuk fire ya, biasa ini untuk bagian firefighting system ya, NFPA. Begitu ya, kawan-kawan bisa lihat di sini, inilah gambarannya. Terus di sini ada lagi akronim ya. Akronim itu artinya adalah kepanjangan ya. Nah, kepanjangannya itu. Ini konkret, ini untuk sipil ya. Ini American Concrete Institute, terus Aspal Institute. Jadi semua jurusan itu memiliki standar-standar yang berbeda-beda ya. Ini tadi AWWA untuk American Water Work Association. Di sini juga kawan-kawan bisa menggunakan juga ya American Social for Testing Material. Mungkin dia uji tarik, uji tekan pada beton. Nah, di sini ini petroleum tadi untuk minyak. Nah, ini kawan-kawan tergantung ya, tergantung kebutuhan di proyek tersebut ya. Oke, ada juga Marine Testing Institute. Nah, standar encode electrical itu biasanya yang saya bilang tadi, selain dari IEEE tadi, yaitu IEC ya, International Electrotechnical Commission National Standard, NEMA ya, National Electrical Manufacturing Association Recommendation, terus NEC yaitu National Electrical Code. Nah, ini piping design ya, design list mulai dari nomor test paketnya berapa, nomor serinya berapa, line size-nya, ukuran dari line-nya berapa ya, ada yang 2 inci, 2 inci satu-satu, terus fluidanya apa, sequence number-nya berapa, terus spesifikasi materialnya berapa, PID number-nya berapa. Makanya di PID ini sangat penting ya. Nanti ada kode-kode tertentu, jadi seorang QC punya kode-kode tertentu ya. Nah, ini sangat jelas ya, sampai dia nanti pengujian-pengujiannya apa aja ya. Nih, radiografik, spektroskop ya. Terus dia ada juga di sini paintingnya, heat tracing, insulation. Jadi piping design list itu harus betul-betul lengkap, mulai dari nomor sampai pengujiannya. Nah, prosedur installation ini fungsinya apa ya? Supaya contohnya di sini ada namanya instalasi dan pengetesan pada pekerjaan pemipaan atau plumbing ya. Nah, di sini harus jelas tujuannya ya, terus ruang lingkupnya apa, terus spesifikasinya apa, terus dia ngerjain apa, terus peralatan yang digunakan sampai harus detail ya. Terus langkah-langkah pengerjaan atau tahapannya harus jelas ya. Pelajari gambar kerja dan detail instalasi pabrik yang disetujui, terus mendapatkan surat izin ya, terus koordinasi dengan pihak-pihak lain, sampai nanti pengetesan ya. Nah, ada pengujian pengetesannya ya, air bersih, air bekas, air kotor, dan air hujan ya. Ini yang dikerjain, langkah-langkahnya harus jelas ya, penomorannya jangan sampai salah ya. Tangki 2 pompa submersible, yang ketiga pompa pendorong nih, terus floating switch, terus flow switch, terus stop crank nih, dan ada panel kontrolnya juga ya, ada panel kontrol di sini. Kita next saja. Terus ada namanya inspection and test plan ya. Arti inspection dan test plan ini adalah laporan berupa rencana pengujian dan pemeriksaan ya setiap equipment yang ada di site atau di lokasi project. Nah, di sini contoh ya, rotating equipment installation ya. Contohnya seperti ini, field inspection and test plan, FITP ya. Ada fieldnya di lapangan. Nah, di sini juga dijelaskan secara detail ya, review all technical spesifikasi mereka lihat, terus gambarnya sesuai atau enggak, prosedur dan instruksi kerja ya. Mulai dari material ya, prior, sampai pada saat pemasangan, grouting ya. Grouting, cek groutingnya ya.
mulai dari mixing dari cast table atau semennya ya, semen groutingnya. Terus kalau masih ada panlist atau pengerjaan yang belum selesai, dicek juga, dan final check. Terus ada dokumentasi ya. Nah, biasanya ada di foto ya, all drawing change already update. Nah, seperti ini ya, referensinya teks spesifikasi drawing, verifikasi dokumen, terus dari kontraktor ada lagi dari klien biasanya sama owner ya. Jadi biasanya inspection and test plan ini dihadiri oleh ketiga perwakilan tersebut ya. Dan WPS ya, WPS itu welding procedure standard. Welding itu pengelasan dari dengan menyambung logam dengan cara metalurgi dengan panas dan tekanan ya, dengan filler metal atau tanpa filler metal yang memiliki titik cair ya, titik cair yang sama ya. Kualifikasi welding bertujuan mengetahui apakah las-lasannya itu memenuhi kualifikasi ya. Terus dokumennya dinyatakan dengan prosedur tertulis dan las-lasan tersebut dapat diterima ya. Standar pengelasan yang kita gunakan adalah ASME Section 9 untuk pengelasan dan brazing qualification ya. WPS harus dibuktikan oleh PQR ya. PQR inilah penentuan seorang welder ini hasil las-lasannya sudah qualified atau belum ya. Nah, variabel-variabel yang ada di WPS itu biasanya joint design, base metalnya atau material dasarnya apa, filler metal contoh elektrodanya apa, posisi pengelasannya, preheat, post weld, terus electrical characteristic, dan teknik ya, teknik pengelasannya. Inilah secara detail dia consumable-nya. Terus welding proses menggunakan lastik ya, lastik. Terus di sini ada welding proses. Dia menggunakan consumable Geron 100X. Ini tipe sambung single side butt. Terus dia dikerjakan secara manual. Terus posisinya adalah ASME 6G. Nah, di sini ada sketsa penyambungan. Di sini welding apa? Terus di sini ada consumable, diameternya berapa ya? Diameter dari elektrodanya ini 2,4 ya. Terus arusnya, terus tegangannya, terus pergerakan dari pemindahan stangnya, stangless maksud saya. Terus tipe dari polaritas atau kutubnya, terus heat inputnya, panas input kilojoule per milimeter ya. Untuk lebih detailnya kawan-kawan yang ahli bisa bantu saya di kolom komentar. Nah, ada progress report namanya. Progress report ini adalah lebih detail kepada kemajuan setiap progres dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun ya. Biasanya progres ini disebutkan dalam bentuk angka atau persen ya. Nah, contoh kliennya ini jobnya apa, report, terus bulannya keberapa. Contoh bulan pertama pekerjaan ini hasilnya tertulis ya. Penggunaan consumable sudah berapa, yang sebelumnya berapa, waktu sekarang, waktu keseluruhan. Dan di sini detail ya, dijelaskan ya, PPS status, inspection progress ya. Terus di sini inspection progress dalam die inci, diameter inci, test package, dan di sini detail semua ya. Nah, di sini di progress report ini fungsinya untuk memberitahu bahwa pengerjaan proyek itu sudah sekian persen dan material yang digunakan sekian persen kepada owner ya, atau atasan atau klien. Itu. Terus kalau daily report seperti ini ya, biasanya tanggalnya ada, namanya siapa, kalau ada dia dari sekolah mana atau perguruan tinggi mana, dia kerja di building atau room berapa, dia ngerjain apa aja ya. Biasanya ini maintenance department work order, nama ini nama labornya, nama pekerjaannya ya. Terus dia bekerja secara hours, rata-rata per jamnya. Terus di sini
peralatan yang digunakan. Terus vehicle, ini kendaraan yang digunakan. Terus material yang digunakan biasa ditandatangani oleh SPV, direktur, dan ada tanggalnya juga ya. Gitu ya. Jadi kalau kalian kerja harian pasti dikasih daily report. Terus inilah master schedule schedule project atau sering juga disebut milestone. Milestone sebuah project ya, mulai dari awal sampai dia selesai ya. Nah, di sini tuh mereka buat di sini nama-namanya, nama-nama pengerjaannya. Di sini waktunya. Sini ada status, sorry. Sini ada finish, selesai ya. Jadi setiap project itu ada master schedule project atau milestone-nya ya. Walaupun kemungkinan bisa terrealisasi, ada juga mungkin dia terlambat ya. Karena suatu masalah tertentu. Kita next. Ini job safety analysis atau seorang HSE, Health Safety Environment. Biasanya ada job safety analysis, yaitu analisa keselamatan kerja. Ada contoh nih, nama pekerjaan membersihkan plastik pada regrinder dan cyclone ya, tanggalnya diisi, terus lokasinya ya, terus pengamatnya siapa atau observernya siapa, terus deskripsinya ini matikan grinder, lockout dan take out, buka penutup peralatan grinder, bersihkan seluruh bagian dengan kompres air, dan sikat, tutup kembali penutup mesin grinder, ambil kembali peralatan loto ya, lockout take out ya, mengunci itu, menutup, melock. Terus deskripsi bahaya kalau matikan grinder tidak ada, mereka analisa tuh kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa ya, ancaman-ancaman ketika melakukan pekerjaan itu ya. Di sini kontak dengan pisau ya, pisau debu, dan juga plastik dapat terhirup, jadi butuh masker. Kontak dengan kompres air, pisau mata dan partikel debu, kontak dengan mesin potong ya. Ya, pengendaliannya juga ada disebut, ikuti prosedur loto, lockout, take out, terus gunakan sarung tangan dan masker ya. Tuh, gunakan selang pengaman. Jadi, seorang job safety analysis ini sangat berperan penting dalam kesuksesan sebuah project ya. Walaupun proyeknya cepat selesai, terus waktunya selesainya cepat, terus budgetnya mantap, tapi banyak kecelakaan kerja, ya itu suatu proyek yang tidak bagus ya di mata masyarakat dan klien itu sendiri. Klien itu pasti mikir, oh kalau ini kerjakan proyek ini lagi banyak yang ini ya. Jadi indikator-indikator itu bukan cuma hanya budget dan kualitas, tapi juga keselamatan ya. Kita next, permit to work tadi. Ini di sini kita harus, kalau kita mau kerja, contoh di yang saya katakan tadi di PASA ya, PASA boiler, PASA 1 di boiler water tube. Jadi kita akan minta permit dulu untuk bekerja, diizinkan atau tidak ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Permit to work ya, izin bekerja di pekerjaan yang panas kah dia, pekerjaan dingin kah, ada energi isolasi, dia apakah excavation penggalian, atau bekerja di ruangan terbatas confined space, atau critical lift ya, pengangkatan beban ya. Jadi di sini kalau kita mau kerja pasti minta dulu permit ya. Biasanya di setiap pembangkit itu ada permit tersendiri. Nah, selanjutnya prosedur commissioning juga dijelaskan secara detail ya, mulai dari preparation and planning ya, ini perjanjian dengan manajer atau kepala commissioning ya, terus penyelesaian pekerjaan mekanikal dan integrity checking, pemeriksaan secara terintegrasi, ini perjanjian dengan tim anggota commissioning dan staf pendukung, terus training. Terus ini setelah ini kan di training tuh ya, siapin training, pelatihan. Terus ada pre-commissioning ya, pre-commissioning dan operational testing ya. Di sini ada pre-commissioning, pengecekan kembali konstruksi-konstruksi yang setelah selesai terjoin, apakah sudah layak untuk melakukan operasional. Nah, setelah itu ada startup ya.
startup dan initial operation, terus pengujian ya, pengujian kehandalan dan acceptance testing, terus post commissioning. Ya, jadi di sini ada information compliance, safety and risk assessment, pengujian risiko dan keselamatan, terus pengembangan strategi commissioning, terus prosedur dan pengembangan checklist, post commissioning dan detail plan ya, serta budget ya, budget penyediaan anggaran. Tes package piping ini tes sepaket ya, contohnya hydrostatic pressure testing of piping ya. Biasanya hidrostatik ini yang pernah saya awasi, ini tes hidrostatik pada pipa-pipa boiler ya. Jadi ada tes package preparation general, waktunya, terus ini ya, test pack formatnya yang ini tuh. Dia pressure test report for piping, markup piping, terus blind checklist, terus welding history, NDE, PWHT, terus post, copy of reservation for pressure certificate ya. Jadi tes paket sudah termasuk ya, revisi terakhir itu terbaru di setiap isometrik dari pengerjaan, dari skop kerjanya tes limit dan high line to be test. Jadi semua line atau pipa-pipa itu dites, ukuran atau tebalnya dan lokasi semua dites blind, terus identifikasi ya, identifikasi lokasi dan titik ya, titik buang dari sistem pembuangannya atau drain, terus fan point, titik untuk udaranya, drain point tadi titik untuk pembuangannya, lokasi dan semua ya persyaratan seperti chlorine content yang diaplikasikan. Terus turn on package atau TOP ya. TOP ini seperti inilah contohnya, ada di package scope, terus mechanical section, terus instrument and control section, terus dia ada juga elektrikalnya. Jadi ini panduan untuk diperiksa apa aja ya. Dan di sini ada supplier juga, package drawing ya. Jadi ini komplit ya, komplit semua hal-hal yang perlu diperiksa dari setiap pengerjaan ya. Terus ada namanya inspection report. Ini laporan pengujian ya, pengujian di lapangan atau field inspection report. Ini padding bagian atasnya nih. Ini setelah dibuatkan apa namanya, dibuatkan fondasi, nanti di atasnya ada pad ya, installation paddingnya. Terus di sini dibuat juga final grouting ya, contoh final grouting. Contoh di sini juga ada position alignment sheet special ya. Di sini tergantung dari pengerjaannya apa. Biasanya nanti ada yang bagian approve dan ada penyedia, ini kontraktor dan ini owner ya, atau konsultan atau pihak ketiga yang dipercaya oleh owner gitu ya. Yang selanjutnya dokumen kontrak. Dokumen kontrak ini memuat semua kontrak-kontrak berupa drawing dan hal-hal yang telah terkait di dalamnya, termasuk teknikalnya, civil work, mechanical work, electrical work, dan instrument dan control ya. Di sini sudah dijelasin semua, sampai bank garansinya juga ada ya. Jadi dokumen kontrak itulah yang mengikat proses pengerjaan antara klien dan kontraktor ya. Di sini contoh nih, project PLTU Kalimantan Barat 2 kali 50 MW ya, emergency diesel operation building ya. Di sini ini PLN ya, PLN punya ini, milik negara ya. Di sini jadi kalau untuk dokumen kontrak ini sangat penting sekali sebelum memulai project ya. Yang terakhir survey report ya. Survey report ini adalah sebuah laporan kunjungan ke suatu plan ataupun PLTU untuk melakukan apa ya, pengecekan atau monitoring ya, pengawasan gitu ya. Jadi apa hal-hal yang dicek,
nanti dibuat dalam survei report ya, keadaannya gimana, layak atau tidak layak, dan saran-sarannya gitu ya. Ini contoh laporan site survei continuation of PLTU Kota Baru Kalimantan Selatan. Di sini ada tim surveinya ya, engineering timnya ada, estimatornya pun ada, di bagian konstruksinya ada, baru SCM-nya ada. Oke, yang terakhir adalah berita serah terima acara project ya, berita acara serah terima project ya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh setiap construction atau kontraktor di bidang konstruksi atau project apapun, yaitu serah terima project ya, yaitu berupa berita acara. Dan di sini nanti biasanya pencairan dana ya, walaupun nanti ada di hold pretensinya atau garansi ya. Gitu sih. Mungkin gitu aja ya untuk dokumen project itu apa aja. Kalau ada yang salah atau yang ada yang perlu diperbaikan, silakan kawan-kawan Bapak Ibu yang lebih expert silakan merevisi jawaban saya di kolom komentar, dan saya belum seahli Bapak Ibu sekalian yang sudah lama di project. Untuk itu saya tetap menerima segala masukan untuk kedepannya, untuk perbaikan diri saya, dan untuk konten-konten yang di YouTube saya ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Untuk kawan-kawan yang kerja di project, safety first, zero accident, dan tetap sayangi dirimu, nikmati pekerjaanmu, dan laksanakan sebaik mungkin dengan ikhlas. Selamat sukses. See you again to the next video. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.